Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal uqdum min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberikan kelimpahan rahmat, hidayah serta inayahnya baik berupa jasmani dan rohani kita. Tak lupa pula kita selalu curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta kita menjadi umatnya, mudah-mudahan dapatkan syafatul husna di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada panitia untuk penyelenggaraan acara santunan dan sekaligus buka puasa bersama ya. Terima kasih juga kepada lingkungan, dalam hal ini diwakili Bapak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Bapak Sudarto. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Bapak Kusworo. Yang saya hormati Bapak RT serta jajarannya, serta Bapak Ustadz Agus Barkah yang kami cintai, serta kawan-kawan panitia, pengurus pimpinan daerah. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat kawan-kawan dalam acara pada kesempatan hari ini. Izinkan kami membacakan setelah acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut dengan sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada yatim dan duafa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah dan bersama menjelang buka puasa maghrib. Demikian susunan acara yang akan kita lalui. Mari sama-sama kita buka acara pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacakan basmalah tadi acara kita pada sore hari ini sampai dengan maghrib nanti tidak ada halangan satu apapun. Untuk sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua Panitia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ujang, untuk memberikan sambutannya pada kesempatan sore hari ini. Pada Bapak Ujang dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita dapat berkumpul di rumah kita, rumah buruh, rumah para pekerja FSP RTMM Provinsi DKI Jakarta. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita lafazkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau itu pembawa segala kebenaran yang ada di dunia ini. 14 abad yang lalu hingga kini kita menikmati pencerahan, penerangan, dan suri tauladan yang beliau lakukan untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati Bapak Ketum FSP RTMM SPSI Bapak Sudarto AS yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Darto. Dan yang saya banggakan Bapak RT saya, Bapak Komandan RT, Bapak Haji Abdullah, dan pengayom kita, pembimbing kita Ustadz Agus Barkah yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kerohanian kepada kita semua kapanpun dimanapun. Dan tentu Ketua Pimpinan Daerah yang saya banggakan Bapak Kusworo SE. Dan tentu para tamu undangan yang telah sudi hadir ke tempat kami. Sebelum saya menyampaikan pelaporan sebagai Ketua Panitia, mohon diterima, maaf saya sebagai pengurus PD FSP RTMM DKI Jakarta yang selama ini mungkin kurang berkenan dalam bergaul, bermasyarakat dan lain sebagainya, suka bikin rame, bikin bising, bikin macet dan lain sebagainya. Itu mohon maaf lahir batin Pak. Itu semata-mata saya yang salah Pak Ujang Romli, bukannya Pak Kusworo itu. Itu saya yang undang teman-teman kebiri sehingga sering bikin macet. Mohon maaf ya Pak RT. Alhamdulillah pulang aman. Baik Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini insya Allah kita semua berusaha meraih kesucian bulan yang maha agung. Dari 12 bulan kita mendapatkan bulan yang sangat istimewa. Tentu kesucian dan kemuliaan bulan ini tidak semata-mata kita raih dengan begitu saja. Mengutip surah Yasin ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuslamu nafsun syai'an dan lain sebagainya. Bahwasanya segala sesuatu itu mendapatkan pahala dan pembalasan sesuai perbuatannya. Insya Allah hari ini PD DKI Jakarta ingin berbagi kebahagiaan bersama dengan lingkungan. Mohon maaf juga jika mungkin dari sisi materi nggak seberapa, tapi mohon nih dari nilai hati nurani yang paling luhur kami mencoba memulai untuk berbagi dengan lingkungan. Dan tentu saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan-perwakilan perusahaan melalui PUK-nya, PUK Bogasari yang memberikan kontribusi luar biasa, PUK Indolakto juga, PUK Persenflak Indonesia juga, dan beberapa PUK yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan tentu yang saya banggakan juga kelupaan para pengurus PD DKI Jakarta yang telah hadir hari ini juga saya ucapkan terima kasih. Jadi tentu perhelatan kita di sore hari ini semata-mata untuk mencari keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Itu saja. Tidak membawa nuansa politik, tidak membawa nuansa apapun juga. Hanya meminta kelapangan dada lingkungan, perangkat dan lain sebagainya atas keberadaan kami, mohon dukungannya. Dan mungkin saya sisipkan juga dukungan yang spesifik. Mungkin tahun ini dan tahun depan tuntas PT Persenflak Indonesia yang ada di seberang sekretariat ini akan pindah Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya semoga kami mendapatkan kesepakatan yang terbaik buat semua pihak. Sehingga yang ditinggalkan ikhlas, yang kedatangan di sana juga senang, yang berangkat juga senang. Sehingga kita semua membawa keberkahan bagi semua. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kan
karena sesungguhnya ketua panitia yang aslinya belum hadir, saya mewakili Pak Eko Hardianto gitu ya Pak Iwan. Oh Pak Wahyudi, sehingga yang saya laporkan nggak bisa mendetail. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ujang. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan daerah Pak Soro. Kami persilakan. Terima kasih wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudarto AS sebagai Ketua Umum PPFSPR dan MSPSI. Yang saya hormati Bapak Haji Abdullah selaku Ketua RT atau lingkungan di mana kantor kita berada. Dan yang saya hormati, saya cintai guru saya yang selalu membimbing saya, Bapak Ustadz Emus Barkah. Yang saya hormati juga pengurus harian dan ketua PUK terundang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya untuk semuanya. Dan yang saya hormati pula para undangan dari lingkungan kantor kami yang pada hari ini kami undang mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Tapi mudah-mudahan insya Allah niat baik kami dari awal, karena kemarin 2 tahun pandemi kita tidak bisa berbuat apa-apa, nggak boleh ngumpul, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah tahun ini PPKM-nya dicabut. Saya atas nama pimpinan daerah mencoba untuk membuat berbagi sedikit dari kami yang mudah-mudahan bisa membuat lingkungan yang ada di kantor kami yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia yang diwakili oleh Pak Ujang selalu berisik, selalu ramai, sehingga kami sekali lagi pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga minta doanya mudah-mudahan acara ini juga bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Ini pembuka saja dari saya, kepengurusan saya di periode saya, ya mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Ya. Dalam kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Sudarto selaku pimpinan kami yang ada di pusat bahwa alhamdulillah juga bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah. Hari ini juga kami sampaikan pada Dato bahwa tanggal 14 kemarin, 1 tahun yang lalu kita menunggu PUK Bimoli yang pembayaran pensiunnya ditunda, akhirnya kemarin tanggal 14. Alhamdulillah sudah dibayar penuh sesuai dengan PKP. Ini juga doa daripada teman-teman semua dan perjuangan. Ya setahun yang lalu nih saya laporan Pak RT ya, demo kita bulan puasa. Alhamdulillah berkahnya sekarang bisa dibayarkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Dan terakhir yang saya sampaikan kemarin adalah bahwa kita juara lintas Federasi Pak Dato Futsal Kementerian Cup, dan kita Provinsi DKI kemarin untuk pimpinan daerah diwakili oleh PUK Bimoli Jakarta. Ya kalau saya bilang karena gabungan dari PUK Bimoli Priuk dan Pluit, jadi saya selalu menyebutnya PUK Bimoli Jakarta, dan alhamdulillah kita jadi juara nomor 1. Dan saya sampaikan juga kegiatan yang lain yang sudah berjalan ya. Untuk kemarin dari bidang keuangan bahwa PUK akan membuat rekening atas nama organisasi untuk di DKI Jakarta. Jadi untuk DKI Jakarta saya harap menjadi percontohan untuk nasional bahwa rekeningnya adalah bukan nama rekening ketua bendahara, tapi rekening atas nama organisasi yang memudahkan kita untuk bisa memberikan trashback
ataupun apa yang akan terjadi di kemudian hari, karena biasanya pada saat peralihan kepemimpinan itu agak ribet di keuangan. Itu barangkali sebelumnya, dan kemarin juga terima kasih Pak Ketua, 3 perwakilan dari PP kami terima, juga sudah kami sampaikan, ada keluhan juga, ada apresiasi juga, ya campur aduk Pak Ketum. Sudah disampaikan, ya mudah-mudahan nanti bisa disampaikan Pak Ketum untuk perbaikan RTMM ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti dalam sambutan, penerimaan dan sajian kurang berkenan buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami baru memulai hari ini, dan kita juga minta doanya dari Bapak Ibu yang hadir, minta supportnya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa berlanjut untuk acara selanjutnya. Itu saja mungkin dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada lingkungan dan warga yang sudah hadir, kepada Ketua Umum dan Bapak Guru kita, Ustadz kita yang selalu membimbing kita bersama. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan berkah ini, kita selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Ya. Totalnya. Oh ya, perlu disampaikan tadi, mungkin belum disampaikan oleh Ketua Panitia. Mohon sampaikan juga Pak Ketum, untuk tahun ini total lingkungan kita baru hanya bisa mengundang anak yatim dan duafa sejumlah 11 orang. Dan untuk santunan yang berupa uang disampaikan kepada setiap unit kurang lebih 21 amplop lah ya bahasanya. Jadi total keseluruhan ada 32 yang kita santunin untuk kesempatan hari ini. Jadi untuk lingkungan kita ada berbagi sembako juga, dan mohon maaf juga nanti ada sedikit lah buat mungkin beli ketupatnya doang ya. Isinya udah sih udah kita kasih, ya, tinggal diisiin sendiri buat beli ketupatnya aja ya. Itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti dalam bingkisan penyajian sambutan dan hidangan yang kurang berkenan. Saya atas nama pimpinan daerah penanggung jawab dari kegiatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusoro atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat pada Bapak Sudarto AS. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak RT beserta jajaran pengurus atau perwakilan warga, yang mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Anak-anak yang membimbing kita dalam kegiatan ini, terima kasih kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz lupa dengan saya nggak lupa Pak. Karena dulu saya juga penghuni di sini dan selalu berusaha bisa bersama, berbaur, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang ya semampu sebisa kami. Juga yang saya banggakan di teman-teman panitia pelaksana, Bang Ujang, Bang Yudi, Bang Eko ya, kalau masalah panitianya luar biasa. Saya apresiasi PD RTMM DKI, Bang Pus dan kawan-kawan. Apresiasi, terima kasih kepada segenap PUK atau ketua PUK yang hadir maupun pengurusnya di hari ini. Sekali lagi saya sebagai pimpinan pusat sangat mengapresiasi, makanya saya sempatkan saya hadir. Jadi kami dari pimpinan
pusat sebetulnya memang selalu mengajak, dan sejak saya terpilih jadi ketua umum 2015, kegiatan-kegiatan sosial itu selalu saya dorong untuk semampu dan sebisa kita dilaksanakan. Jadi bahkan FSPRTM tingkat nasional itu setiap tahun pasti ada event-event kegiatan sosial, bahkan kita bisa beberapa kali dalam satu tahun. Nah, hal ini tentunya penting apa yang dilakukan oleh kita sebagai pimpinan serikat yang katanya kita diwakili guru. Jadi tugas kita tuh berat, pimpinan pekerja yang katanya tugasnya melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan. Itu PR berat, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ujiannya kita ini benar-benar beramal atau memanfaatkan sih sebetulnya. Orang boleh kita tipu, Tuhan tidak akan bisa kita tipu. Bahwa kita ini dalam berserikat sudah memanfaatkan atau berbuat, bertanggung jawab atas tugas amanah yang diberikan pada kita. Nah, lewat kegiatan-kegiatan sosial ini makanya kami dorong sejak saya jadi ketua umum. Yang pertama, pimpinan serikat yang katanya mikirin orang banyak harus empati, harus punya empati. Setelah punya empati diharapkan ya tentunya punya yang namanya peduli. Dan kalau sudah peduli ya diharapkan juga mampu berbagi. Masalah bentuknya relatif sebetulnya. Yang mampu pakai uang miliaran ya alhamdulillah Pak RT ya. Yang mampu pakai senyum, yang mampu pakai tenaga, why not? Kita ini pimpinan guru bukan orang hebat, bukan pimpinan partai politik. Kita orang kecil. Jadi dalam berbuat amal, maksud saya dengan kegiatan-kegiatan sosial begini, nggak usah pakai modal yang besar-besar, sayang. Semangat, itikat, niat, duduk. Belain guru ya guru beneran, pabrik beneran. Bukan gurunya dijual, silakan kalau begitu. Nah, ini perubahan-perubahan yang lewat nuansa berserikat saya berharapkan di RTM lewat yang namanya empati, peduli dan berbagi terus dilakukan. Dan kami dari pimpinan pusat sangat mengapresiasi. Beberapa hari yang lalu juga ada Pak di Bekasi kegiatan seperti ini, cuma diadakan oleh Unpad. Saya pun begitu diundang menyempatkan untuk hadir karena saya selalu memberi spirit dan motivasi ke teman-teman bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah empati, peduli, berbagi itu penting. Nah, disitulah modal kita memimpin organisasi ini yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan amanah. Dan ini pun sebenarnya sebagai bentuk, sebagai pemimpin kita harus bersyukur. Jangan pulang. Dengan bersyukur itu sebenarnya kita harus berarti apa yang kita miliki ini sebenarnya juga sudah lebih baik. Untuk bersyukur ya kita berbuat untuk orang lain. Bersyukur gak usah juga terlalu yang berpikir buruk. Sebagai bentuk wujud bersyukur kita kepada Allah, ya ayo kita ini pemimpin berbuat diminta tidak diminta. Dan dalam itu apapun, semampu apapun, yang terpenting adalah keikhlasan, ketulusan itu jauh lebih penting. Nah, yang paling akhir saya berharap ini juga menuntut kita belajar juga. Indonesia ini kalau kita ngomong para pimpinan, apalagi kalau menyebut partai politik, kebanyakan umumnya kalau Pak Ustadz yang jelasin nanti pasti serakah. Orang udah kaya masih korupsi juga kan namanya itu serakah Pak Ustadz. Bener nggak Pak Ustadz? Kalau yang orang miskin gitu sekedar buat makan masih mending. Ini udah kaya mobilnya udah mobil mewah, masih korupsi juga bukan serakah. Nah, ini pimpinan-pimpinan SP saya berharap ayo introspeksi kita diri sendiri. Apakah kita di bagian makhluk-makhluk serakah? Kekayaan terus kita kita cari bisa-bisa dengan segala cara, kalau caranya benar masing-masing, caranya nggak benar. Jadi inilah sebetulnya para adik-adikku semua, khususnya para pimpinan serikat, dan mohon izin ke Pak RT, Pak Ustadz dan lingkungan. Kami ini adalah pimpinan serikat pekerja rokok, tembakau, makanan, minuman, ada di tingkat perusahaan, ada di tingkat kabupaten kota, yang namanya pimpinan cabang, ada di tingkat provinsi yang namanya pimpinan daerah, dan kami yang ada di pusat namanya pimpinan pusat. Nah, kami ini memang hari-hari kami, tugas kami adalah melindungi, membela dan meningkatkan para pekerja, khususnya pekerja di sektor rokok, tembakau, makanan, minuman. Nah, dalam kegiatan-kegiatan kami tentunya banyak hal tantangan yang kami hadapi, dan seperti
tadi kalau udah dibilang itu bukan omnibus law pasti maunya Ujang, jadi kalau ada bapak tangkap aja Ujang Pak. Jangan koswaronya gitu. Jok dikit Pak RT ya biar nggak serius. Nah, jadi kadangkala kami harus melakukan itu, tapi sekali lagi Pak, bukan keinginan tapi keadaan yang memaksa. Sehingga memang kalau ada hal yang penting monggo dikoordinasikan dengan Pak Ujang, dengan Pak Agus maupun dengan Pak Iksan, pasti kami akan ikuti aturan yang ada. Nah dalam perjuangan tadi memang banyak tantangan Pak yang dihadapin kan pengusaha. Nah pengusaha itu kadangkala ya sebisa mungkin merayu dan lain sebagainya. Makanya kami menekankan kepada struktur kami, yuk kita harus selalu empati, peduli dan berbagi dalam bentuk hal apapun, sekecil apapun, itu harus menjadi bagian perubahan RTM agar kita bisa berbuat di tingkat yang paling kecil, mudah-mudahan memberi manfaat yang besar kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi atas nama pimpinan pusat kami mengapresiasi dan terima kasih. Lanjutkan terus upaya-upaya seperti ini dan PPF SPRTM akan memberikan apresiasi, mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Akhirnya atas nama pimpinan pusat kami sampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan baik kepada Pak RT, Pak Ustadz dan segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan segenap struktur RTM. Ayo kita semangat perubahan, dan perubahan itu momentumnya bisa sekarang, tapi sebaiknya harus dilanjutkan selamanya. Kalau kita benar-benar jadi nggak usah nunggu puasa, nggak usah nunggu lebaran, perubahan harus dilakukan setiap hari supaya kita bisa menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya sekaligus pemaparan sedikit daripada tidak lengkap rasanya kalau tidak yang punya wilayah untuk memberikan sambutan. Maka untuk sambutan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua. Karena Pak Ketua duduk, saya ikut duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Haji Darto selaku Ketua SPI Pusat, yang saya hormati Pak Suworo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya sebenarnya kita hidup adalah innamal a'malu binniyat. Ini ranahnya Pak Ustaz. Memang karena saya diajari beliau, apa yang kamu lakukan semuanya dari niat. Kalau niatmu baik, insya Allah pahala baik. Sekecil apapun kita lakukan untuk kebaikan, sekecil apapun kita tinggalkan kejelekan. Jangan sampai sekecil itu yang bisa buat kita masuk neraka. Siapa tahu perbuatan yang sekecil perbuatan baik yang itu yang menyebabkan kita masuk surga. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua RT mengucapkan terima kasih kepada dari Pak Haji Darto yang tinggal di sini dulu, dengan lingkungan alhamdulillah baik. Pak Kusworo diganti Pak Kusworo juga alhamdulillah dengan lingkungan baik. Namun barangkali Bapak bisa memperjuangkan kita-kita juga gitu. Warga sini itu banyak alergi kalau bekerja di sini. Mungkin Bapak juga tahu yang mendapatkan bau itu hanya RT 9 Pak. RT 9 itu hampir setiap hari ada bau. Cuman kalau kita ke sana kan kita tuh kayak cerewet. Cerewet ini cerewet banget Pak RT gitu. Walaupun mungkin yang di rumah ini, di kantor ini juga sering kebauan. Kalau katanya warga saya, Pak RT-nya terlalu hebat, warganya diem aja gitu. Sebenarnya bukan hebat, karena sudah keseringan. Jadi kayak lupa ada bau, tapi kalau ada tamu bau banget sih RT ini. Nah, tapi ya walaupun itu ada imbal balik dari pabrik juga, kami tidak menutup apa ya, kemungkinannya dari
banyak lah yang dibantu warga kita. Seperti kita sedang membangun masjid, Pak, izin. Nah, kita dalam 7 bulan ini membangun masjid, alhamdulillah sudah jadi. Cuman ada kekurangan kubah. Kubah itu setelah kita koordinasi tanya Pak Agus itu katanya pada kami, ternyata harganya 70 juta. Aduh, saya bilang gitu. Kalau yang lain-lain dari warga setiap hari akhirnya terbentuklah masjid di belakang. Saya juga terima kasih kepada Pak Musworo atas perhatiannya kepada warga kita. Mudah-mudahan SPSI selalu jaya. Saya juga tidak tahu, walaupun saya sebenarnya mengerti, Pak Musworo ini berjuang, tapi saya kan tidak tahu apa yang diperjuangkan, seperti mungkin apa yang dikatakan Pak Haji, saya juga kurang paham. Tapi saya tahu, memperjuangkan serikat buruh gitu. Mungkin kalau kayak FSPSI, Konghuan, SPN dan FFI ini Present Flag bagus gitu loh itunya, koordinasinya dengan Bapak. Jadi kalau ada apa-apa kan diperjuangkan benar. Kasihan juga di sebelah itu Pak, kebetulan warga sini ada. Kok kamu kayaknya susah deh kalau kerja di situ, kayaknya ada apa-apa langsung diperjuangkan tuh sama ini. Mustika Ratu Pak, udah pensiun nggak dibayar gitu. Barangkali Bapak ada jalur, kasihan teman saya ini. Niatnya mau benerin rumahnya, sampai sekarang nggak dibenerin. Baik, atas nama Ketua RT saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kantor ini selalu jaya, serikat ini selalu jaya. Perjuangkan terus Pak. Mudah-mudahan Bapak dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT sambutannya sekaligus curahan hatinya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh Pak Soro ya depannya. Baik, sambutan sudah kita lalui. Di antara sambutan yang lainnya, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan pada yatim dan duafa secara simbolis oleh Ketua PP dan Ketua PD. Untuk yang yatim, kami untuk simbolis saja bisa diwakili satu orang. Semua nggak apa-apa. Oke. Yang hadir mohon untuk berdiri di depan. Harusnya 11 ya Pak, tapi nanti diwakili saja. Ya. Paketnya Pak Ketum. Ya, ini yang yatim Pak. Dipegang, diterima. Langsung aja Pak. Itu apa Pak?
dokumentasikan. Yang satu bisa diwakilin oleh Pak RT ya. Baik, itu tadi dari Ketua Umum, Pimpinan Pusat, paketan dan amplop, dan dari pimpinan daerah Pak Kus juga akan memberikan amplop juga, mudah-mudahan bermanfaat buat yang menerimanya. Monggo Pak Kus Woro. Luar biasa. Amin. Untuk didokumentasikan dulu. Itu foto bersama Pak Kus sama Pak Dato sama Pak Ustadz juga untuk dokumentasinya Pak. Hati-hati. Untuk dokumentasi RTMM, mudah-mudahan di tahun 2024 menjadi kalender tahunan kami. Karena bidang IT insya Allah. Sudah bidang IT dokumentasi. Baik, terima kasih, kembali kepada tempat duduknya. Semoga manfaat buat yang menerimanya. Kalau tadi santunan diberikan kepada wilayah, dalam hal ini juga ada beberapa santunan yang mungkin bisa diterima oleh kawan-kawan yang mewakili perusahaan ya. Karena tadi sudah disampaikan ada anak almarhum karyawan kita yang mana di wilayah DKI juga ada beberapa yatim dari masing-masing unit ya perusahaan punya yang mewakili. Kami mohon dari Bogasari diwakili oleh Bapak Eko untuk menerima nanti santunan yatim di PT Bogasarinya. Dalam hal ini Bogasari menerima 5 santunan. Monggo Pak Eko. Dan yang akan menyerahkan Bapak Ujang untuk penyerahan dari PT ke ya santunan ke yatim Bogasari. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Eko. Dokumentasi lagi. Baik, terima kasih. Kang Ujang mohon tetap di sini. Kemudian dari PT Indolakto diwakili Bapak Aris. Oh, Pak Gatot, sorry. Pak Gatot. Lagi angkat telepon gitu. Udah. PT Indolakto ada 4 yatim yang akan disantuni juga pada Pak Ujang untuk amplopnya tetap disampaikan ke Pak Gatot selaku Ketua PUKM. Ya, mudah-mudahan disampaikan Pak Gatot ya pada anak-anak almarhum yang dan ya terima kasih. Dilanjut ke pada PT FFI diwakili oleh Bang Iksan. Bang Pak Wisudi aja. Kalau Bang Ujang mau ngasih siapa?
Ayo Pak, waktunya untuk dipercepat. Oke. Prison Black menerima 4 santunan juga. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Oke, terima kasih Pak Misudi. Satu lagi dari PT Diamond ya. Kongwan. Kalau gitu PT Diamond ya. Pada Pak Yus untuk menyerahkan. Pak Yus. Oke, Pak Eko saja. Oh, Pak Yus. Jumlah yang disantuni di PT Diamond berapa? 4 ya? Baik, terima kasih Pak Yus dan yang mewakili. Yang terakhir PT Kongwan ya. Kongwan yang menyerahkan Bapak Eko dari Bogasari, yang menerima Bapak Topik dari PT Kongwan. Baik, dokumentasi. Oke. Alhamdulillah yang diterima Bang Topik, mudah-mudahan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Baik Bapak Ibu sekalian, santunan sudah, maka kita ke acara puncak yaitu Tausiah Ramadan. Yang mudah-mudahan banyak pesan-pesan daripada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah boleh minum ini. Maghrib masih kurang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kami hormati, kita muliakan bersama Bapak Haji Sudarto, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saya sudah lama kenal dengan beliau, dari dulu begini-begini aja. Tetap awet muda. Insya Allah panjang umur, sehat, uangnya banyak. Dan bagi-bagi sama kita. Kalau bagi-bagi jangan lupa saya Pak Didarto. Pak Kusworo sementara lupakan beliau. Yang saya hormati Bapak Kusworo beserta seluruh jajarannya, panitia, Bapak RT saya, kita doakan beliau sehat walafiat dan yakin konsisten dan komit tetap menjadi hamba Allah. Ada namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, ini ibarat orang makan ikan, ini tinggal ekornya, tinggal durinya, tinggal tulangnya. Kenapa? Dagingnya udah diambil tadi. Malah Pak Ujang mana? Udah ceramahnya pakai ayat, mantap banget tadi. Yasinan malah Bapak Darto, Masya Allah, menginspirasi kita dari apa yang disampaikan. Muncul pertanyaan, kita untuk berjuang untuk diri kita, nyari keuntungan apa untuk orang lain? Karena memang kadang-kadang tanpa sadar itu dibelokkan. Karena ada iblis laknatullah, dan makhluk Allah yang tidak pernah akan rela kalau kita ikhlas. Apapun diperjuangkan oleh mereka agar kita gagal. Maka sampai Allah berfirman, tadi mengutip Yasin, saya juga mengutip Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, Allah memakai kalimat nahnu, artinya kami. Ini menunjukkan Allah itu zat yang maha agung. Satu, yang kedua, perjalanan ini nanti akan ada kesertaan makhluk. Sebagai manusia kita, inna nahnu nuhyil mauta, menghidupkan yang mati.
Jadi setelah kita hidup, kita akan mati. Yang konon katanya hari ini ada kabar Raja Salman meninggal gitu ya. Dari kemarin. Saya belum dapat warisan, udah meninggal duluan. Jangan dulu kita doain. Karena ada satu informasi, begini informasinya. Kalau Raja Salman yang diprediksi itu raja terakhir yang saat ini untuk bisa menyatukan, kok mati wafat di bulan Ramadan, kemudian terjadi gerhana matahari bulan Ramadan, terjadi gerhana rembulan di bulan Ramadan, 3 hal ini terjadi di bulan Ramadan, maka semakin dekat dengan kita kiamat. Maka akan terjadi peperangan besar, bahkan diprediksi sekitar bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang mau berangkat haji bagaimana kalau terjadi peperangan? Masya Allah. Kemudian akan dilantiknya Imam Mahdi, maka tidak lama lagi dunia kiamat. Maka mudah-mudahan apapun yang akan kita terima, insya Allah betul-betul ikhlas lillah. Maka ayat tadi, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah zat yang maha menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat dari segala semua apa yang telah engkau lakukan. Wa naktubu, dan kami dokumenkan ma qaddamu, dari apa yang telah dilakukan. Tadi menyetir apa yang disampaikan oleh Ketua BP, bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Betul adanya itu. Dan tadi Bapak RT kita sudah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Semuanya rujukannya kembali kepada niat. Karena apa? Niat itu menjadi sentral awal. Maka ketika kita niatnya baik, di tengah perjalanan kalau ada masalah akan mudah mengembalikan. Tetapi kalau dari awal setarnya sudah tidak baik, kemudian di tengah jalan ada masalah, kita akan merujuk kembali kemana coba. Maka tapi saya yakin seluruh apa yang ada di SPSI, RTMM, dan ini adalah bagian dari mewujudkan semangat juang Ramadan, yaitu 1444 Hijriah, dengan menguatkan solidaritas pada sesama. Insya Allah semakin solid, insya Allah semakin baik, insya Allah semakin peduli, dan insya Allah ini bagian mudah-mudahan, walaupun saya tidak tahu ini linknya apa tidak, mudah-mudahan Pak Darwis nanti diperjuangkan. Karena kalau saya dengar beliau pesangonnya 2,5 M. Gitu Pak Darwis ya? 2,5 M. Dan beliau memang sedikit bukan curhat, bukan apa Pak Judarto. Ini beliau memang di Mustika Ratu, tapi sampai saat ini karena ratunya udah hilang, tinggal mustikanya apa kebalikan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa saling bersambung rasa, dan mudah-mudahan nanti bisa lintas untuk kita saling menguatkan. Karena kita tidak mungkin akan bisa sendiri. Tidak mungkin kita bisa sendiri. Karena maka kita sebagai makhluk, kata Rasulullah, seorang muslim yang baik, yang selalu mengedepankan solidaritas, mengedepankan kasih sayang, muncul sosial yang tinggi, ada kepekaan sosial. Maka kita sebagai muslim pun tidak boleh hanya ibadah, hanya nggak peduli kepada orang lain. Nggak boleh, harus ada kepedulian. Maka Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim tok, bukan rahmatan untuk muslim, tapi rahmatan lil alamin. Lah di alam adanya makhluk itu macam-macam ribuan jenis. Itu mendapatkan rahmat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Ramadan ini, beberapa waktu lagi kita akan masuk kepada Idul Fitri. Mungkin dari kita saling punya salah, saling punya khilaf. Kalau kita kepingin memaafkan orang lain, tentunya kita harus tata hati kita. Kalau kesalahan kita kepingin dimaafkan orang lain, kita pun harus siap memaafkan orang lain. Karena kadang-kadang kita ini, saya itu ego.
Saya ego. Egonya apa? Saya kepingin saya baik sendiri tapi orang lain. Nah kalau sudah seperti itu, pasti tidak muncul solidaritas, tidak muncul sosial ke masyarakat. Andai tidak ada sosial, tidak ada solidaritas, buat apa ada organisasi seperti ini? Munculnya organisasi ini adalah untuk membantu menopang kebutuhan sesama. Insya Allah ke depan akan semakin baik lagi. Baik dari PUK-nya, dari PD sampai ke PP semuanya akan solid. Solid itu bukan berarti tanpa masalah. Begitu Pak Jidarto ya. Solid itu bukan berarti tanpa masalah. Kalau kita tarik keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu bukan berarti yang tanpa problem. Justru bisa jadi yang problemnya bertubi-tubi tapi terus bisa diperjuangkan, bisa dipertahankan. Lah kalau keluarganya nggak pernah berantem, nggak pernah ada masalah, mohon maaf, yaitu bukan sakinah, mawaddah, warohmah sesuai yang Allah pesankan. Maka kenapa sih Allah memesankan sakinah, mawaddah, warohmah gitu? Disingkat samawa gitu ya. Kalau saya sering ngomong di mana-mana bukan samawa tapi samaraba. Iya, suami istri harus sama-sama ngeraba. Kalau nggak sama-sama ngeraba nggak ketemu. Maksudnya sakinah, mawaddah, warohmah, barokah gitu. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah, barokah. Maksudnya apa? Kita dalam sebuah organisasi harus saling menopang, saling memberikan masukan. Ketika kita sebagai atasan pun ada kekurangan, ada masukan dari bawahan, siap saya terima, memang saya salah. Begitu juga bawahan ketika mendapatkan bimbingan, siap karena memang itu yang harus saya lakukan. Saling menopang, saling membutuhkan. Bukan berarti Rasulullah nggak pernah salah sebagai manusia. Rasulullah pernah singkat sedikit. Maghrib berapa? 17.54 ya? 56 ya? Dikasih 54 minta 56. Baik begini. Rasulullah itu pernah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Diikuti oleh sahabat. Tetapi setelah sholat zuhur selesai, kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, ini model baru. Kemarin-kemarin kan sholat zuhur 4 rakaat. Ini model baru, wahyu baru, apa kemauan engkau ya Rasul? Rasulullah dikritik. Ini wahyu baru, apa memang kemauan engkau? Rasul apa jawabannya? Enggak, saya 4 rakaat kok benar. Lupa. Jangan dikira Rasulullah itu enggak pernah lupa, enggak pernah khilaf. Setelah itu masuk ke masjid lagi, kemudian bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, apa benar tadi saya sholatnya 2 rakaat? Iya. Lalu Rasulullah menghadap kiblat, takbiratul ihram lagi, melanjutkan 2 rakaat lagi. Tapi alur ini jangan diikutin ya. Kalau diikutin bingung kita, nanti dituduh madhab apaan itu. Padahal Rasulullah melakukan nih. Rasulullah melakukan. Jadi sholat zuhur udah 2 rakaat, udah selesai, sudah kemana-mana, kurang, nambah lagi. Tapi jangan diikutin. Itu, karena apa? Kita belum levelnya. Begitu ditanya Rasulullah, itu maumu apa bagaimana ya Rasulullah? Sholat zuhur kok 2 rakaat? Rasulullah masih dikasih kalimat pengingat. Rasul yang maksum. Seorang manusia yang dijaga kesalahannya, tidak mungkin melakukan kesalahan. Kesalahan melanggar syariat. Tapi kedudukannya sebagai manusia, apa kata Rasul? Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajar. Kalau nggak pernah salah malah diragukan jadi manusia. Wajar. Itu. Nah maka dalam sebuah organisasi pun ini ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Kita saling ridho, saling ikhlas, saling memaafkan. Dan Ramadan ini insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik lagi, semakin barokah. Insya Allah mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan Pak Jidarto, insya Allah nanti akan bagi-bagi ke depannya akan memberangkatkan umroh. Enggak juga enggak apa-apa, yang penting saya diberakatin gitu aja. Siap. Pak Ji yang ngawal sampai Mekah Pak Ji ya. Wow. Tapi Masya Allah,
ini bagian dari doa. Kenapa? Doa indal iftar, doa ketika menjelang buka puasa itu mustajabah. Gitu. Jadi kata Rasul begini, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika buka puasa dan kebahagiaan ketika kelak ketemu dengan Allah. Sekali lagi, kebahagiaan ketika buka puasa walaupun hanya seteguk air putih tetap senang bahagia. Dan dalam kondisi bahagia, kata Rasul, gunakan untuk berdoa. Maka doa ketika buka puasa, doanya diijabah. Kenapa? Lagi senang tetap ingat Allah. Kalau Pak Ihsan sering doa karena lagi budek. Lagi banyak masalah. Belum doa udah nangis. Ya Allah, ya Allah. Kata Allah apa? Biasaan lo giliran lo punya masalah inget gua lo. Begitu Pak Ihsan ya? Insya Allah enggak. Enggak salah maksudnya. Pak Kusoro juga begitu Pak Ihsan. Kalau saya Pak Jidarto enggak berani deh ngomong begitu. Begini mohon maaf. Kita sering berdoa dalam kondisi kita sedih. Speed kecepatannya itu di bawah rata-rata kalau kita doa dalam kondisi sedih. Justru lebih cepat ketika kita hatinya senang terus kita berdoa. Maka indal iftar ketika buka puasa doanya mustajabah. Doanya diijabah. Kita sering kejebak. Pemikiran kita itu doa itu serius lagi kondisi sedih itu diijabah. Kurang diijabah apa dijabah. Tapi lebih diijabah kalau kondisi kita hati jonjon, hati seneng. Maka kalau kita kepingin hatinya doanya cepat diijabah. Kalau kita mau doa, senengin dulu hati. Tenang, nyaman, tentram, damai. Baru kita minta memanjatkan, mengalirkan sinyal ke Allah. Respon cepat Allah. Lah kita sinyalnya, kuotanya lagi kurang. Lagi mendung, telepon. Pak Jidarto saya mau telepon, mengapain mau menambah THR. Lah putus-putus. Jadi gak begitu nyamuk ke Pak Darto. Tapi begitu saya senang, pulsanya full, beliau lagi bahagia, senang. Udah, Pak Darto saya minta THR berapa, gak banyak-banyak, cuma 0,5 miliar. Iya gih sono. Nangis lagi senang. Kalau lagi sedih, begitu kita lagi sedih, Pak Darto saya lagi benilai juga sama-sama, aku jadi puyeng. Kita sering terjebak. Kita berdoa dalam kondisi hati kita lagi sedih. Tapi ternyata kecepatan diijabahnya doa itu ketika hati kita lagi girang, lagi bahagia, lagi senang. Yang bisa mengkondisikan siapa? Kita. Baik, insya Allah sudah maghrib ya. 5.4 ini sudah pas. Baik, karena sudah maghrib, saya mohon maaf salah kurang khilafnya dan ucapan selamat kepada SPSI, kemudian SPAFFF, RTMM, SPSI. Semoga ke depan akan semakin barokah, akan semakin baik, dan akan semakin menyembatani untuk memberikan kesejahteraan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agus atas tausiahnya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dan bisa diaplikasikan dari kehidupan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah memasuki maghrib, tadi kita sama sudah maghrib belum? Kurang 2 menit. Ya, untuk menutup acara kesempatan ini, kami mohon untuk doa sekaligus doa membatalkan puasa ya. Sekaligus untuk dengan doa. Berarti saya tadi ngomong kemudian terus mimpin doa Pak RT, berkatnya 2 ntar. Baik, mari kita gunakan waktu tidak lama, 1 menit saja. Kita mohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta ta'lam bihajatina. Monggo silakan kita mohonkan kepada Allah hajat, keinginan, harapan kita masing-masing.
تقضي حاجاتنا برحمتك وكرامك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka. Ya, silakan buat kawan-kawan sekalian, adik-adik juga yang mau berbuka puasa. Sekaligus menutup, kami panitia penyelenggara dan pengurus pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas penyelenggaranya acara ini. Mohon maaf dan maklum bila ada kekurangan dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti kepada teman-teman yang menerima bingkisan untuk pulang, masih ada satu bingkisan sembako lagi. Tadi nanti saat pulang bisa diambil di kepanitiaan ya, untuk bisa diambil. Ya, terima kasih.